Di saat publik berharap ketenangan dari proses hukum yang sedang berjalan, Reza Gladys katanya dihujat, difitnah, diserang kehormatannya. Tapi, mari jujur sejenak, unggahan-unggahan yang belakangan ramai diperbincangkan, faktanya memang berasal dari akun media sosial yang diduga milik Ibunda Reza Gladys sendiri. Isi unggahannya pun bukan sekadar foto keluarga atau kutipan inspiratif, tapi konten yang dinilai sebagian orang sangat terbuka, vulgar dan provokatif. Publik pun tak bisa disalahkan jika bereaksi, karena ketika sesuatu sudah dilempar ke ruang publik, ia akan menjadi milik publik. Bahkan beberapa pihak mulai mempertanyakan, apakah unggahan-unggahan tersebut tak berpotensi melanggar batas hukum, khususnya Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008? Tentu ini bukan tuduhan, tapi pertanyaan yang wajar diajukan dalam masyarakat hukum. Lucunya, ketika kritik datang bertubi-tubi, justru publik yang dianggap kejam. Ketika komentar pedas muncul, publik pula yang disalahkan. Dalam kesempatan ini, yang memberikan somasi kepada siapa saja yang mencoba untuk menyerang kehormatan klien kami, ya keluarga, khususnya ibu dari klien kami akan membuat langkah-langkah hukum. Publik tak serta-merta menyerang. Tapi ketika publik disuguhi drama demi drama, lengkap dengan unggahan yang tak terjaga, bagaimana mungkin mereka diminta diam? Mungkin sebelum bicara soal menjaga nama baik, akan lebih bijak kalau mulai dulu dari menjaga etika. Karena kalau yang diumbar adalah kontroversi, jangan kaget kalau yang datang justru kritik. Dan kalau mau benar-benar dihormati, mungkin bukan somasi yang dibutuhkan, tapi introspeksi. Karena di era sekarang, orang sudah terlalu jenuh dengan drama, tapi tak pernah ada pertanggungjawaban. Ini udah belum lihat videonya kan? Jangan deh. Jangan kayaknya. Masih ada, belum di tag dong juga? Belum di tag dong, masih ada. Ya Allah. Net cinta namanya. Astagfirullahaladzim. Oh. Ya ampun Tuhan, kok bisa kayak gitu? Aduh, Tante. Tante tahu nggak Tante? Itu keluarga dari ibu-ibu itu, satu orang pun keluarganya itu nggak pernah mau anggota keluarganya berada di posisi seperti itu, Tante. Gak ada yang mau, Tante. Mereka nggak pernah menginginkan hal itu terjadi. Allah. Astagfirullah. Ya Tuhan. Teruntuk Tante Emma ya. Aku cuma bisa ngedoain semoga Tante Emma itu sehat-sehat. Semoga Tante Emma itu tetap waras sampai ajal menjemput, supaya nanti anak-anaknya bisa merasa bangga punya ibu seperti Tante Emma. Ketika nama korban dipaksakan masuk ke laporan, di dunia hukum ada satu hal yang paling fundamental, siapa yang benar-benar dirugikan. Tapi dalam kasus Nikita Mirzani dan Reza Gladys, justru poin itu yang tampaknya diabaikan sejak awal. Kini, kejanggalannya mulai dibuka satu persatu oleh kuasa hukum Nikita, Fahmi Bahmid. Dengan tenang tapi telak, Fahmi menyebutkan bahwa kasus ini mengalami yang disebut error in subjecto. Dalam bahasa sederhana, ini berarti salah menunjuk korban. Pihak yang disebut sebagai korban dalam dakwaan ternyata bukanlah pihak yang benar secara hukum. Korban sebenarnya bukan Reza Gladys, melainkan perusahaan. Itu terjadi error in subjecto. Error in subjecto itu dalam bahasa hukum itu terjadi kesalahan untuk menyampaikan siapa yang menjadi korban dalam perkara ini. Di saat tatkala jaksa penuntut umum di dalam dakwaannya menyatakan bahwa korbannya adalah RG, saya bisa buktikan bahwa korban yang sebenarnya adalah PT.
Ini bukan perkara sepele. Dalam hukum, penunjukan korban bukan sekadar nama. Ia menentukan siapa yang punya hak bicara, siapa yang boleh melapor, dan siapa yang berhak mendapat keadilan. Bila yang dijadikan korban tidak memiliki keterkaitan hukum langsung dengan kerugian, maka seluruh kerangka kasusnya jadi rapuh. Lucunya, laporan dibuat atas nama pribadi, sementara kerugiannya secara administratif dan hukum adalah milik badan usaha. Ini ibarat orang merasa kehilangan mobil, padahal BPKB-nya atas nama orang lain. Klarifikasinya jelas, laporan hukum ini dibangun dengan fondasi yang keliru. Jadi, menurut kalian, Reza Gladys masih bisa disebut korban atau justru pelapor yang terlalu percaya diri? Kenapa? Kasus Niki kan sedang mengajukan eksepsi, dan minggu depan itu tanggapan daripada jaksa penuntut umum atas eksepsi dari Nikita Mirzani dan eksepsi dari pengacara Nikita Mirzani. Jadi kita tunggulah tanggal 8 tanggapan dari jaksa penuntut umum seperti itu. Tapi untuk pihak pastinya besok juga akan ada prestasi dan perdata dan pidana kan gitu. Hanya dari untuk perdata sendiri pihak yang sebelah tidak hadir pun tidak masalah. Nggak ada masalah, tapi kan diwajibkan hadir. Kita tunggu aja, karena saya baru mengajukan permohonan supaya diizinkan hadir pada persidangan tanggal 8. Waktu itu Abang sempat bilang bahwa akan ada permintaan itu. Ya nanti kita masih pertimbangkan untuk kita ajukan penyitaan terhadap aset-aset tergugat seperti itu. Kemarin saat persidangan pemerasan sebenarnya itu Reza Gladys hadir, tapi dia memilih nggak ada sidang pemerasan. Sidang di tanggal 1 kemarin. Ya sidang pidana kemarin sebenarnya Reza Gladys hadir untuk melakukan mediasi, tetapi diundur karena melihat banyak pendemo yang membela Nikita Mirzani, jadi dia mau pilih mundur demi keselamatan. Itu nggak nanggapi saya yang demo-demo. Saya nggak paham ada demo, saya nggak tahu ada demo di mana. Seperti itu. Berarti secara tidak langsung dia memang takut atau memang? Nggak tahu saya nggak bisa baca. Saya kan bukan orang yang mengerti membaca batin orang. Saya bukan ahli kebatinan. Saya hanya advokat yang bisa membaca pasal-pasal dan menafsirkan adanya perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum seperti itu. Kemarin saat diwawancara juga Mail sempat ngomong lain kali kalau mau ganti pasal bilang berarti memang terbukti dia bakal ada perubahan. Ya memang, kan dakwaannya udah dari pasal 368 menjadi 369. Kan dirubah, pasal 368 itu pemerasan. Pasal 369 itu adalah pencemaran dengan tulisan dan lisan. Seperti itu, beda jauh. Saya juga coba membaca secara baik. Saya baca melalui yang saya terima data. Ya tetap setelah saya tutup HP saya buka lagi, tetap aja pasalnya tidak berubah-berubah, masih tetap aja itu pencemaran melalui lisan dan tulisan. Jadi nggak ada pasal pemerasan. Saat pembacaan eksepsi juga kemarin kita Mirzani bilang saya hanya memberikan edukasi kepada. Ya itu kan eksepsi dia seperti itu. Dan menuntut juga Bepom agar segera. Ya kalau memang ada sebuah badan tidak mampu memberikan perlindungan kepada rakyat, ya ngapain lagi? Kan mereka dibentuk dengan uang negara. Uang negara berarti uang rakyat. Kalau uang rakyat ya harusnya mampu memberikan perlindungan kepada rakyat. Kalau tidak mampu memberikan perlindungan kepada rakyat, ya buat apa? Ada badan-badan seperti itu, ya lebih bagus dibubarkan, uangnya untuk kepentingan rakyat. Tapi Bang menanggapi banyaknya pakar-pakar hukum yang lain yang artinya yang ikut menyuarakan seperti ini gimana Pak? Menyuarakan apa? Ya menyuarakan tentang kasusnya Niki. Ya kita nggak tahu yang disuarakan apa kan. Kontra, gitu. Biasa kalau pro kontra, tapi kalau berpendapat sah-sah saja. Yang jelas pasal itu adalah dalam bahasa Indonesia pasalnya. Jadi kalau pasalnya dalam bahasa Indonesia berarti kita harus membaca pasal tersebut. Pasalnya sudah saya baca, saya bolak-balik, saya baca-baca, ya tetap tidak berubah. Tidak ada pasal pemerasan, yang ada masih pencemaran dengan lisan dan tulisan 369. Seperti itu. Bahkan pasal di Undang-Undang ITE juga sama, nggak ada kaitannya dengan pemerasan, pencemaran juga sama. Tapi kalau pencemaran nama baik itu sanksinya berapa tahun? Macam-macam, ada yang
6 tahun, ada sekian nanti. Saya nggak terlalu mengikuti pasal-pasal sanksi-sanksi. Apa yang memberatkan itu kalau pencemaran nama baik itu apa sih? Nggak ada berat-beratan. Memang lagi nimbang beras kita. Yang nggak apa, mungkin kata-kata yang bagaimana? Nggak ada, itu nggak ada kaitannya dengan pemberatan. Itu unsur pemenuhan pasal beda. Ya.